Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Iman Budiman dari Iman Budiman Channel. Teman-teman, kali ini kita akan coba membuat sebuah video tutorial bagaimana caranya kita untuk membuat sebuah atau membuat daftar isi secara otomatis ya di aplikasi Google Dokumen atau Google Doc. Nah, kenapa ini saya bahas? Memang ini saya sering teman-teman itu ya kalau bikin laporan gitu ya, skripsi itu banyak yang masih menggunakan cara manual gitu, sehingga nanti ketika ada perubahan-perubahan atau revisian, maka data-data number seperti yang simpelnya aja ya, itu tidak terupdate secara otomatis. Nah, sebetulnya gampang ya, jadi yang perlu teman-teman pahami itu adalah bagaimana kita memahami level daripada judul, subjudul, dan juga ada subjudulnya lagi gitu ya. Nah, itu akan menjadi patokan kita untuk membuat sebuah leveling agar nanti si daftar isinya menjadi otomatis. Nah, saya sebetulnya untuk di Microsoft Office Word saya sudah bahas ya di video saya, ada di channel saya. Nanti teman-teman bisa langsung aja ketik membuat daftar isi otomatis Iman Budiman gitu ya. Nanti akan ada muncul di sana. Nah, yang akan saya praktekkan di sini adalah saya menggunakan Google Dokumen ya. Oke, yang pertama kita harus membuat sebuah data terlebih dahulu ya, teman-teman. Contoh misalkan di sini daftar isi ya, seperti ini. Kemudian kata pengantar dulu ya. Oke. Biasanya sih lembar pengesahan ya, lembar pengesahan gitu ya. Kemudian kita kata pengantar dulu. Ini hanya sebagai contoh aja ya, teman-teman semuanya. Kata pengantar. Kemudian daftar isi ya. Di sini baru nih ada bab 1 gitu ya. Ada bab 1 tentang pendahuluan. Pendahuluan. Misalkan kita bab 2-nya itu landasan teori. Seperti ini. Kemudian yang ketiganya apalah, kita cukup 2 saja ya. Nanti poin-poinnya adalah sama. Atau gini aja, pendahuluan, kemudian di sini pembahasan masalah. Kemudian di sini kita katakanlah penutup ya. Bab 3-nya. Kemudian di sini ada lampiran. Contohnya seperti ini. Nah, teman-teman, di sini sebelum kita setting, maka kita harus rapikan dulu ya. Kita harus rapikan dulu poin-poin yang kita akan jadikan ini. Nah, ini lembar pengesahan kita akan jadikan akan jadikan huruf besar ya, teman-teman. Kita akan coba kalau misalkan kayak gini udah terlanjur nulis, ini salah, kita nggak usah ngetik lagi. Kita pilih ke format. Kemudian di sini ada teks ya, teman-teman. Kemudian di sini ada ukuran kapitalisasi ya. Kemudian kita huruf besar. Nah, jadi huruf besar semuanya. Daftar isi juga sama ya. Kita ke format, kemudian ke teks, kapitalisasi, hurufnya huruf besar kayak gini. Oke, di sini kita akan coba buat di dalam sini ada 1.1 latar belakang. Kemudian 1.2, katakanlah di sini rumusan masalah. 1.3-nya kita katakanlah di sini tujuan. Kemudian di bab pembahasan masalahnya misalkan 2 ya. 2.1 misalkan penjelasan A gitu ya. Penjelasan A. Kemudian 2.2 penjelasan B. Oke, 2.3-nya penjelasan C. Kayak gini. Kemudian di bab penutup di sini misalkan 3.1-nya kesimpulan. Kemudian 3.2-nya ini misalkan saran. Lampirnya kita biarin. Nah, kita seperti ini. Jadi kita harus buat konsep strukturnya dulu ya, seperti ini.
Oke, kita jangan dulu ngedit apapun, nanti kita editnya di akhir aja. Yang pertama kita harus pilih dulu nih untuk di setiap lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, kemudian bab 1, kemudian bab 2 dan bab 3 dan juga lampiran. Ini levelnya kalau kita lihat di sini, teman-teman, kita harusnya judul 1 ya. Nah, kalau misalkan kita di sini ada latar belakang masalah, kemudian di sini penjelasan A dan kesimpulan, ini kita kategorikan judul 2 ya. Oke, jadi contohnya seperti ini. Jadi nanti itu akan menentukan sebuah posisi ketika nanti kita akan si daftar isinya menjadikan otomatis. Oke, kita coba blok satu-satu ya teman-teman. Kita blok, kemudian kita pilih teksnya, kita judul. Nanti akan besar sini. Nggak apa-apa, nanti kita edit ya. Kata pengantarnya kita juga sama, judul 1. Kemudian daftar isinya kita juga sama, judul 1. Kemudian untuk pendahuluan ini sama ya, ini judul 1. Kemudian untuk latar belakang masalah, karena ini beda, kita pilihnya judul yang kedua. Ini juga sama, judul yang kedua. Kemudian ini juga sama ya. Nah, pertanyaannya gimana kalau misalkan di dalam sebuah poin-poin rumusan masalah ini ada lagi, misalkan di sini ada lagi. Nah, berarti itu maksudnya kepada judul 3 ya teman-teman. Oke, bab 2 kita jadikan judul 1. Kemudian untuk penjelasan A kita akan rubah jadi judul 2. Kemudian di sini kita pakai judul 2. Kemudian di sini penjelasan C juga sama, kita pilihnya judul 2. Untuk bab 3 penutup kita judul 1. Kemudian kesimpulan kita kasih judul 2. Kemudian 3 juga sama, judul 2. Dan juga lampiran ini judul 1. Nah, kalau misalnya kita sudah dirubah levelingnya, maka kita rapihkan teman-teman sesuai dengan yang ketentuannya ya. Oke, misalkan ini kita kasih formattingnya, jaraknya ini 1,5. Kemudian ukurannya ini misalkan 12. Seperti ini, 12. Kemudian untuk jenis hurufnya misalkan Times New Roman. Nah, seperti ini. Kita pastikan apakah ini sudah benar ya. Kalau sudah benar, oke. Nah, kalau sudah benar kayak gini, nah berarti kita tinggal langsung untuk judul yang ini kita khusus rata tengah. Kita bold aja ya. Pendahuluan juga sama, rata tengah. Kita kasih bold juga. Nah, kalau misalkan ini 14 ya udah kita rubah jadi 14. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian untuk latar belakang juga sama, kita blok aja nih yang ini. Rubahnya jadi ini 12 ya. 12, kemudian ini ratanya rata tengah. Seperti ini. Kita blok lagi, kita pastikan apakah gaya hurufnya, kemudian perataan indennya apakah sudah, jaraknya, kemudian jarak ini 1,5. Kemudian ini sudah beres ya. Oke. Nah, sekarang gimana langkahnya kita membuat daftar isi? Oke, kita pisahin dulu. Ini di bagian lembar kedua ya. Lembar kedua biar nanti kita enak. Oke, misalkan posisi daftar isinya itu di bagian sini. Oke, sorry. Gini aja. Biar enak. Nah, yang ini kita enter dulu. Karena kan biasanya ada isi ya. Cuman kita nggak pakai isi sekarang karena sebagai contoh aja. Oke, kita enter. Nah, ini di halaman kedua, ini halaman ketiga. Kata pengantarnya mana tadi ya? Oh, ada nih di atas. Oke. Nah, kemudian kita akan coba di bagian sini kita akan buat daftar isi otomatisnya. Nah, gimana cara kita bikin otomatis? Karena kan tadi kita sudah memilih leveling dari masing-masing poin. Kita selanjutnya kita pilih sisipkan. Kemudian kita scroll ke bagian bawah. Di sini ada daftar isi teman-teman. Nah, pilihnya yang kalau ke 1 itu nggak ada titik-titiknya. Ya, titik-titik untuk nomor. Kalau yang kedua ini ada titik ya. Kita pilihnya yang kedua aja. Nah, secara otomatis nanti kalau misalnya teman-teman lihat ini akan langsung jadi sebuah daftar isi yang sudah mengikuti pola yang tadi kita rubah. Ya.
Nah, ini tinggal kita blok aja. Kita blok dulu semuanya. Kita rubah sesuai dengan yang diperintahkan. Hurufnya ini 12, kemudian jenis hurufnya Times New Roman, dan jaraknya kita kasih 1,5. Nah, begini teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman ada perubahan, misalkan ada revisian dari dosen atau guru yang membuat menyuruh kita untuk membuat sebuah laporan, jadi kita tidak usah lagi mengubah secara manual. Misalkan gini ya, nih perhatikan di sini ada nomornya sudah seperti ini ya. Boleh saya kan tadi enter ya, masing-masing judul itu, subjudul itu saya tempatkan di masing-masing dari page. Nah, seperti ini. Nah, ini juga kita ke bawahin. Nah, oke. Nah, sekarang ini kan beda-beda nih nomornya. Ini bahkan sampai 7 peg ya kalau lihat di sini. Nah, sedangkan kalau di sini kan masih 5 ya. Nah, cara ngupdate-nya gimana? Ya, kita tinggal klik aja di sini. Kita klik aja di bagian kata daftar isinya. Kemudian di sini teman-teman tinggal di reload aja. Nah, nanti akan mengikuti polanya seperti itu. Nah, kan gampang. Teman-teman hanya tinggal ngerubah si spasi line spacingnya aja gitu ya. Format, jarak 1,5. Nah, gini teman-teman. Jadi mudah. Jadi jangan sampai teman-teman ini membuat sebuah daftar isi dimanualkan. Jadi nanti pusing. Nah, kalau kayak gini ada kesalahan nih. Ini harusnya penjelasan jadi penjelasa kurang N ya. Nah, ini kurang N. Nah, enaknya di Google Doc itu gitu ya. Kalau ada kata-kata yang salah, dia bisa langsung nyaranin. Nah, jadi gitu. Nanti kalau misalnya ada kesalahan di sini, ini kan salah ya tadi. Nah, kita tinggal update aja. Ya, kita tinggal update, reload. Udah jadi penjelasan kayak gitu. Nah, teman-teman, pola seperti ini harus benar-benar diterapkan ya, biar nanti teman-teman mudah sih, lebih mudah menggunakannya gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman yang tadinya belum tahu nih cara bikin daftar isi otomatis Google Doc kayak gimana, nah teman-teman boleh deh terapin. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Terima kasih, saya Iman Budiman. Sampai ketemu di video-video tutorial lainnya. Jika teman-teman membutuhkan video tutorial tentang apapun itu yang berkaitan dengan komputer, kemudian aplikasi-aplikasi komputer, kalau saya bisa, insya Allah saya buatkan. Terima kasih, saya Iman Budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.